Halo mahasiswa komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Perkenalkan, nama saya Ika Dekwira Aditya, asisten dosen untuk mata kuliah produksi siaran radio. Pada video yang ketiga ini, saya akan lebih membahas bagaimana podcast yang berhubungan dengan permasalahan komunikasi. Lalu, bagaimana sih cara memproduksinya? Untuk itu, silakan ditonton ya videonya. Pembahasan yang pertama adalah mengenai permasalahan komunikasi. Nah, ini ada beberapa tema ataupun topik yang kiranya bila teman-teman ingin membahas permasalahan komunikasi, ini bisa teman-teman gunakan sebagai panduannya. Yang pertama ada komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi ini identik sekali dengan bagaimana berkomunikasi di antara individu gitu. Kemudian kalau komunikasi kelompok sudah jelas ya bagaimana individu berkomunikasi di dalam sebuah kelompoknya gitu. Kemudian ada komunikasi organisasi, bagaimana komunikasi menjadi alat untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa ini bagaimana media itu melakukan komunikasi kepada audiensnya atau kalayaknya. Kemudian ada komunikasi bisnis, itu bagaimana komunikasi menjadi alat untuk mencapai tujuannya dalam berbisnis gitu. Ya simpelnya misalkan kaitannya sama pemasaran, bagaimana sebuah produk atau jasa dapat dijangkau oleh kalayaknya gitu. Kemudian ada komunikasi antar budaya, bagaimana budaya dapat mempengaruhi komunikasi di antara individu atau mungkin di antara kelompok atau mungkin bahkan yang lebih besar lagi gitu, komunikasi organisasi. Ya, termasuk juga dengan media gitu. Pembahasan berikutnya adalah produksi podcast yang berhubungan dengan permasalahan komunikasi. Nah, setelah saya sebutkan tadi mengenai tema yang berkaitan dengan permasalahan komunikasi, teman-teman perlu memilih salah satu dari tema yang saya sebutkan tadi. Kemudian, langkah pertamanya adalah menentukan masalah spesifik dari tema tersebut. Ambil contoh, saya ingin membahas mengenai komunikasi antar pribadi. Kemudian masalah spesifiknya adalah saya ingin membahas bagaimana komunikasi antara anak dan orang tua gitu. Nah, dari situ setelah teman-teman mengetahui masalah spesifiknya dari tema tersebut, teman-teman bisa menentukan tujuannya. Apa sih sebenarnya tujuan dari saya membahas masalah spesifik ini kira-kira? Misalkan tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sih komunikasi yang baik dengan orang tua misalkan. Nah, setelah mengetahui tujuannya dengan jelas, teman-teman akan lebih mudah untuk mengetahui narasumbernya kira-kira siapa sih yang tepat untuk membahas topik ini. Nah, catatannya untuk narasumber ini teman-teman nggak bisa asal-asalan ini. Jadi teman-teman juga perlu mengetahui siapa sih yang kira-kira relevan untuk membahas topik ini. Mungkin catatannya adalah dalam memilih narasumber, teman-teman sudah jelas nggak bisa asal-asalan gitu loh untuk menentukan narasumber. Teman-teman tidaknya perlu mengetahui untuk yang menjadi narasumber, yang tepatnya adalah teman-teman bisa memilih secara latar belakang pendidikannya, apakah cocok untuk membahas topik ini. Kemudian yang kedua, apakah narasumber ini memiliki pengalaman berkaitan dengan topik yang ingin teman-teman bahas dalam podcastnya. Kemudian yang ketiga adalah memastikan apakah narasumber ini benar-benar menguasai topik yang ingin teman-teman bahas begitu. Hingga akhirnya
di langkah berikutnya adalah solusinya bagaimana sih? Karena kan di awal teman-teman sudah menjelaskan itu masalah secara spesifiknya kira-kira apa. Tentu di dalam produksi podcast tersebut teman-teman juga harus bisa memberikan solusinya nih untuk khalayak atau audiens teman-teman di dalam podcast. Gitu. Sekian penjelasan materi melalui video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami podcast. Terima kasih.